Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan analisis dan penjelasan kode shell scripting, algoritma penjabalan SCF, dan round robin dengan time kuantum sama dengan 2. Sebelum kami menjelaskan lebih detailnya lagi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rakil Syabana dan rekan saya. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, di sini saya sudah masuk ke VPS saya dengan menggunakan command prompt. Di sini saya baru memasuki user root, dan di sini saya akan masuk ke directory home. Kemudian di pertemuan 9, dan di dalam pertemuan 9 ada folder tugas pertemuan 9/ kita enter. Kemudian kita mau menjelaskan ke nano CPU scheduling SCF. Baik, mari kita lihat baris kodenya dari atas ini ya. Yang pertama itu pagar tanda seru /bin/bash. Nah, ini biasa disebut dengan shebang. Ini wajib ada karena untuk memberitahu sistem bahwa file ini harus dieksekusi sebagai script bash. Nah, terus di bawahnya ini ada semacam variabel proses ataupun array yang menyimpan 5 proses di sini. Ada P1, P2, P3, P4, dan P5. Lalu di sini juga ada array burst time yang berisi 3, 5, 2, 1, dan 4. Jadi di sini misalnya P1 itu membutuhkan waktu 3, P2 membutuhkan waktu 5, dan P3 membutuhkan waktu 2, dan seterusnya sampai P5 membutuhkan waktu 4. Nah, selanjutnya ada variabel n sama dengan $kurung awal pagar processes kurung siku add kurung siku tutup terus kurung awal tutup. Nah, ini itu kombinasi antara simbol hashtag dan add. Ini adalah cara di bash untuk menghitung jumlah total elemen dalam array. Di sini nilai n akan menjadi 5, dan nilai ini akan kita pakai sebagai batas perulangan. Nah, itu mengenai awalan dari pemrograman algoritma SCF ini. Selanjutnya kita masuk ke sorting berdasarkan burst time. Di sini kita menggunakan nested loop atau perulangan bersarang. Yang pertama ada for bagian luar. For bagian luar ini bertugas untuk memastikan proses pengecekan diulang sebanyak jumlah elemen array agar semua data benar-benar terurut. Nah, ini for di bagian luar. Kemudian for bagian dalam ya, ini for yang kedua. Nah, tugasnya adalah mengecek dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Batasnya adalah n-i-1, karena elemen paling ujung otomatis sudah mendapatkan angka terbesar pada setiap putarannya jika tidak perlu dicek ulang. Nah, di dalam loop J ini terdapat percabangan if. Coba perhatikan di
garis if ini. Nah, di dalamnya tuh ada sintaks get, ini singkatannya getter than. Artinya program akan bertanya apakah elemen saat ini itu nilainya lebih besar dari elemen di sebelah kanannya. Nah, ini. Nah, jika jawabannya benar, artinya posisi angka besar ada di kiri dan angka kecil ada di kanan. Maka program akan masuk ke dalam blok if untuk menukar posisi mereka. Nah, bagian penukaran ini sangat krusial. Pertama, kita menukar angkanya di bagian dolar, bukan dolar, maaf, di pagar tukar burst time. Kita simpan dulu nilai saat ini ke variabel time_bt, lalu kita timpa posisinya dengan nilai sebelahnya, dan terakhir nilai sebelahnya kita isi dengan nilai dari variabel penampung tadi. Nah, lalu kita lihat di pagar tukar nama proses agar tetap sinkron. Nah, ini wajib dilakukan karena kita memindahkan posisi burst time, dan kita juga harus ikut memindahkan prosesnya menggunakan cara yang sama dengan variabel time_proc. Ini singkatannya proses, ya, disingkat proc. Kalau tidak, datanya akan tertukar dan berantakan. Nah, mungkin itu adalah penjelasan terkait dengan sorting atau urutan di algoritma penjadwalan SCF. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengembangan kode dari algoritma penjadwalan SCF dengan algoritma penjadwalan round robin. Nah, script ini itu mensimulasikan bagaimana sistem operasi mengalokasikan waktu CPU ke berbagai proses secara bergiliran menggunakan porsi waktu tetap yang disebut dengan time quantum. Nah, kebetulan untuk tugas ini time quantumnya itu adalah 2. Oke, kita langsung saja ke pembahasan bloknya. Jadi blok yang pertama itu adalah processes, masih sama kayak algoritma penjadwalan SCF. Di sini ada array proses yang berisi dari P1 sampai P5. Kemudian ada burst time, array burst time maksud saya, dengan proses 3, 5, 2, 1, 4. Kemudian juga ada variabelnya, n sama dengan ini ya, dolar kurung kurawal buka pagar processes kurung siku add kurung kurawal tutup, yang fungsinya itu untuk menghitung banyaknya elemen array. Nah, kemudian di sini ada TQ sama dengan 2. Nah, maksud ini adalah time quantum, artinya CPU hanya akan mengeksekusi sebuah proses selama 2 satuan waktu sebelum beralih ke proses berikutnya dalam antrean. Nah, kemudian di sini juga ada array dinamis. Array dinamis itu digunakan untuk mendeklarasikan array dalam melacak sisa waktu eksekusi atau remaining burst time, waktu tunggu dan urutan eksekusi untuk divisualisasikan dalam Gantt chart. Nah, kita langsung masuk ke bagian loopingnya atau perulangannya. Nah, bagian ini itu digunakan untuk menyalin nilai dari burst time asli ke dalam rem_bt atau singkatannya itu remaining burst time.
Hal ini sangat krusial karena dalam round robin, waktu eksekusi akan terus dikurangi seiring berjalannya proses. Nilai burst time yang asli harus tetap utuh dan tidak diubah karena akan digunakan nanti untuk menghitung waiting time. Nah, sekarang kita masuk ke logika utama dari eksekusi round robin ini. Di sini saya menggunakan perulangan while true yang akan terus berjalan sampai semua proses selesai dieksekusi. Nah, di sini itu ada flag all underscore down. Jadi maksudnya sih gimana? Jadi setiap kali putaran antrean dimulai, variabel all down ini akan disetel ke true. Jika ada minimal satu proses yang masih berjalan, flag ini akan diubah menjadi false. Nah, jika di akhir putaran flag ini terus true, perulangan while akan berhenti. Nah, itu dari variabel all underscore down. Nah, setelah melakukan putaran antrean tersebut, kita akan mengecek sisa waktunya menggunakan cabangan if. Nah, di sini adalah if ini ya. Nah, dia itu mengecek setiap proses secara berurutan. Nah, jika proses masih memiliki sisa waktu eksekusi, program akan mengevaluasinya ke dalam dua kondisi lagi. Nah, di sini ada if bercabang, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi kondisi A itu sisa waktu kurang dari ini greater than, berarti greater than itu lebih dari. Nah, jadi sisa waktu itu lebih dari lebih dari time kuantum. Nah, jika proses butuh waktu lebih lama dari jatahnya time kuantum sama dengan 2, maka proses tersebut hanya dieksekusi selama 2 satuan waktu. Nah, current time ini bertambah sebanyak time kuantum. Kemudian time underscore beta ini atau remaining burst time, sisa waktu proses dikurangi sebanyak time kuantum. Nah, proses belum selesai dan akan mengantri kembali untuk putaran berikutnya. Nah, ini untuk kondisi A. Kemudian untuk kondisi B, nah else di sini, jika sisa waktu proses ternyata sama atau lebih kecil dari time kuantumnya, proses tersebut akan dieksekusi sampai selesai. Jadi jika waktu prosesnya itu ternyata sama atau lebih kecil dari time kuantumnya, maka proses tersebut akan dieksekusi sampai selesai. Jadi dia selesaiin dulu prosesnya. Nah, dengan apa? Ini current time bertambah sesuai dengan sisa waktu yang dibutuhkan. Nah, ini dia bertambah. Kemudian untuk perhitungan waiting time-nya, disinilah waktu tunggu dihitung menggunakan rumus waktu selesai dikurangi dengan burst time aslinya. Nah, maka waktu selesai sama dengan
turnaround time, sehingga waiting time sama dengan turnaround time dikurangi burst time. Nah, kemudian untuk tema ini burst time-nya disetel menjadi 0, menandakan proses ini telah tuntas atau sudah selesai. Nah, untuk perhitungan sudah selesai, kita langsung masuk ke pencatatan Gantt chart-nya. Nah, di setiap kondisi itu, baik A maupun B, kode menambahkan nama proses ini dan waktu saat ini. Nah, ini current time, waktu saat ini, ke dalam array Gantt process namanya ini singkatannya, dan Gantt time. Ini berfungsi untuk merekam jejak log urutan perpindahan proses yang terjadi di dalam CPU dari waktu 0 hingga seluruh proses selesai dieksekusi. Nah, itu penjelasan terkait dengan pengembangan algoritma penjadwalan round robin. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indrana Subekti. Saya akan melanjutkan menjelaskan penjelasan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 2, yaitu hitung waiting time. Hitung waiting time ini menggunakan algoritma SJF, shorted job first, lalu dikembangkan menggunakan algoritma round robin. Oke, kita mulai dari algoritma SJF terlebih dahulu. Algoritma SJF yaitu proses yang sudah diurutkan berdasarkan burst time dari yang terkecil ke terbesar oleh bagian sorting tadi. Jadi sudah pasti eksekusinya P4 duluan, lalu kemudian P3, P1, P5, dan terakhir P2. Karena urutannya sudah pasti itulah, kita bisa menghitung waiting time dengan cara yang sederhana. Kita lihat baris pertama, waiting time sama dengan 0. Di sini waiting time untuk proses pertama yaitu P4 langsung kita isi dengan angka 0. Kenapa 0? Karena P4 adalah proses yang pertama kali dieksekusi oleh CPU. Dia tidak perlu menunggu proses lain selesai terlebih dahulu. Jadi waktu tunggunya memang 0. Lalu kita masuk for loop. Nah, di sini loopnya dimulai dari indeks 1. Ini sama dengan 1, bukan 0. Karena indeks 0 sudah kita isi manual di baris sebelumnya tadi. Nah, rumus di dalam loop ini yaitu waiting time sama dengan waiting time ditambah dengan burst time. Kalau kita artikan, waiting time proses ke I sama dengan waiting time proses sebelumnya, ditambah burst time proses sebelumnya. Logikanya, setiap proses harus menunggu semua proses yang ada di depannya selesai dieksekusi dulu, baru bisa jalan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang sama, hitung waiting time. Tapi di sini sudah dikembangkan menggunakan algoritma round robin. Kalau di algoritma SJF tadi menggunakan rumus berantai, di algoritma round robin ini kita tidak menggunakan rumus berantai. Karena di round robin ini satu proses bisa masuk dan keluar CPU berkali-kali. Misalnya P2. P2 ini dieksekusi di slot kedua, ke-7, dan ke-9. Jadi tidak ada cara menghitung waiting time-nya secara bertahap. Solusinya kita andalkan variabel finish time. Di sini ada variabel finish time yang sudah diisi oleh bagian simulasi sebelumnya, yaitu waktu tepat saat proses benar-benar selesai untuk terakhir kalinya. Baris pertama di dalam loop ada turnaround time. Kita isi dengan finish time. Kenapa bisa langsung begini? Karena arrival time semua proses kita anggap 0. Semua proses sudah siap dari awal. Jadi, turnaround time sama dengan finish time itu sendiri. Baris berikutnya yaitu waiting time. Ini adalah inti dari bagian saya. Dihitung dari turnaround time dikurangi dengan burst time. Logikanya, dari total waktu sejak proses masuk sampai selesai, kita kurangi waktu yang benar-benar dipakai CPU. Sisanya itulah waktu menunggu. Dua baris terakhir mengakumulasi total waiting time dan total turnaround time, supaya nanti bisa dihitung rata-ratanya. Oke, di sini saya
akan menjelaskan pada bagian tampilan Gantt sederhana pada algoritma SCR. Yang pertama yaitu di sini ada echo untuk menampilkan judul dengan nama Gantt. Lalu selanjutnya ada baris atas. Di sini menggunakan perulangan for untuk menampilkan garis atas tabel. Lalu yang selanjutnya ada baris tengah. Di sini menggunakan perulangan for untuk menampilkan garis tengah pada tabel. Selanjutnya ada baris bawah. Di sini juga menggunakan perulangan for untuk menampilkan garis bawah pada tabel. Dan selanjutnya yaitu baris waktu. Di sini echo min n 0, current time 0, artinya yaitu program dimulai dari 0. Dan di sini juga terdapat perulangan for untuk membaca burst time yang sebelumnya sudah diurutkan. Dan di sini juga terdapat percabangan if else untuk mengatur spasi tabel. Oke, selanjutnya yaitu di sini saya juga akan menjelaskan pada tampilan Gantt chart algoritma round robin. Yang pertama echo yaitu untuk menampilkan judul dengan nama Gantt chart dan menampilkan quantum time. Lalu ada baris atas menggunakan perulangan for untuk menampilkan garis atas pada tabel. Selanjutnya baris tengah menggunakan perulangan for untuk menampilkan garis tengah pada tabel. Selanjutnya ada baris bawah menggunakan perulangan for untuk menampilkan garis bawah pada tabel. Dan yang terakhir yaitu bagian baris waktu. Di sini ada perulangan for untuk menampilkan waktu eksekusi proses. Dan di sini ada percabangan if else untuk mengatur spasi pada tabel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nama saya Fajar Tariansyah dengan nomor 2503020996. Dan di sini saya akan menjelaskan nomor 4 ini tentang tambahkan tabel dan data. Ini yang SCR. Nomor 4 ini berfungsi untuk menampilkan hasil perhitungan algoritma SCF atau shortest job first berupa tabel proses plus time, waiting time, dan menghitung rata-rata waiting time. Nah, di sini ada echo. Echo itu digunakan menampilkan teks ke layar terminal, dan dari sini detail perhitungan itu untuk menampilkan judulnya. Dan kita memakai min ini dipakai agar karakter khusus seperti min t i atau slash t. Slash t artinya tab atau spasi teratur. Nah, keterangan PT ini burst time atau lama proses dikerjakannya CPU, dan WT ini waiting time dalam kurung itu seperti lama proses menunggunya. Nah, ini perulangan ini dari proses pertama sampai akhir. I sama dengan 0 itu mulai dari indeks 0, dan I kurang dari SN ini selama I masih kurang dari jumlah proses. Kalau I plus itu nilai bertambah 1 setiap perulangan.
dan baris ini join dan seterusnya. Baris ini menampilkan isi tabel, isi variabel s processes ini isi nama proses, plus time ini plus time, waiting time ini waiting time. Dan kita lanjut untuk menjelaskan hitung rata-rata menggunakan PC dapat angka desimal. Menggunakan PC ini agar keluarnya bisa desimal. Komentar ini menjelaskan bahwa program memakai PC supaya hasil pembagian bisa dibentuk desimal, karena bash biasanya hanya menghitung bilangan bulat. Ini bagian penting AVG ini untuk menghitung rata-ratanya. Dan scale sama dengan 2 itu menentukan jumlah angka di belakang koma sama dengan 2 digit. Dan PC ini garis lurus, PC ini artinya disebut Bible. Kesimpulan di nomor 4 ini, yang pertama menampilkan tabel proses, yang kedua menampilkan time, yang ketiga menampilkan waiting time, yang keempat menghitung total waiting time, kelima menghitung rata-rata waiting time menggunakan PC, yang keenam menampilkan hasil akhir algoritma SCF. Selanjutnya itulah penjelasan mengenai kode program untuk algoritma penjadwalan SCF. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengembangan kode tersebut untuk algoritma penjadwalan round robin dengan time kuantum sama dengan 2. Di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 3. Jadi ER itu. Pada bagian ini, program digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan algoritma scheduling dalam bentuk tabel. Tabel tersebut berisi nama proses, terus time, dan waiting time dari setiap proses. Dan yang ini tidak berhitungan proses beta atau itu sama dengan yang tadi. Dan bagian ini adalah bagian perlawanan untuk menampilkan semua satu proses satu persatu. Ya, penjelasannya bersama yang tadi. I sama dengan itu mulai dari proses pertama, I kurang dari N itu diulang sampai jumlah proses selesai. I plus nilai I bertambah 1 setiap ulangan. Dan ini hampir sama kayak tadi, boleh sama persis. Yang proses SI ini pertama proses, yang plus time SI plus time proses, dan waiting time SI itu sama kayak waiting time proses. Nah, AVG ini yang paling penting untuk menghitung rata-ratanya. Hampir sama kayak yang tadi, PC ini agar hasilnya bisa dapatkan angka desimal. Kesimpulan dari nomor 3 ini, bagian menampilkan tabel berfungsi untuk menampilkan detail hasil perhitungan proses, menampilkan boost dan waiting time setiap proses, membuat output lebih rapi dalam bentuk tabel, mempermudah pengguna membaca hasil algoritma scheduling. Nah, ini saya akan menampilkan
singkat dulu. Nah, ini ada cara USB dengan STFP guys. Ini untuk menampilkan nilainya guys. Di sini ada P4, P3, P1, P5 dan P2. Di sini detail proses perhitungannya. Dan di sini ada cara scheduling yang RR tadi guys. Di sini ada green card. Ini detail perhitungannya. Dan sekian dari saya. Baik, itulah penjelasan mengenai analisis kode shell scripting algoritma penjadwalan SCF dan pengembangan kode ke algoritma penjadwalan round robin dengan time kuantum sama dengan 2. Semoga apa yang dapat kami jelaskan bisa dipahami dan bermanfaat bagi orang yang menontonnya. Dari kami mohon maaf bila ada salah perkataan. Kami tutup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.